Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mencari tahu apakah para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al Hidayah tahu akan tentang sejarah Perang Tandone. Sebelum kita mulai ke videonya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama ulun Muhammad Rifki Maulana. Nama ulun Muhammad Yusri. Nama ulun M. Ridwan. Nama ulun Muhammad Rizki. Dan langsung saja kita ke videonya. Ya, kita sudah bersama dengan salah seorang santri Pondok Pesantren Al Hidayah. Kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa ya? Nabil Budara. Gina Zahra. Nadia. Ahmad Jaini. Muhammad Jaki. Muhammad Alfi. Ahmad Ardi. Ahmad Julfikri. Muhammad Khalid. Pian pernah lah mendengar tentang sejarah Perang Tondano? Tondano. Kata. Kada pernah. Kada pernah. Belum. Tidak tahu. Kada. Belum pernah. Kada tahu. Kada tahu. Kada. Wah, ternyata masih banyak yang tidak tahu apa itu Perang Tondano ya. Di sini saya mau menyampaikan sedikit info tentang terjadinya sejarah Perang Tondano. Perang Tondano sendiri terjadi karena adanya konflik antara orang-orang Minahasa melawan orang-orang kolonialisme di tanah Minahasa. Perang Tondano terjadi pada abad ke-19 karena adanya akibat implementasi politik kolonial Hindia Belanda oleh pejabatnya di Minahasa, terutama dalam mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Perang Tondano I dan yang kedua adalah Perang Tondano kedua. Perang Tondano ke-1 terjadi pada masa POC. Setelah POC datang ke tanah Minahasa, POC mencoba mengganggu perdagangan antara rakyat Minahasa dan Spanyol di Sulawesi Utara. Setelah terpengaruh dari POC, Gubernur Ternate Simon Kos ditugaskan untuk memisahkan perdagangan antara rakyat Minahasa dan Spanyol. Kepergian Spanyol dari tanah Minahasa membuat POC menjadi gampang untuk memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Orang-orang Tondano menolak kesan POC untuk memonopoli perdagangan beras, dan itu membuat POC menjadi marah, dan pada akhirnya rakyat Tondano memberontak kepada POC. Pada akhirnya, Simon Kos memberikan ultimatum kepada rakyat Minahasa agar segera menyerah. Isi ultimatum tersebut adalah sebagai berikut. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para pemberontak kepada POC. Orang-orang Tondano harus membayar ganti dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air sungai Jember. Orang-orang Tondano tidak bergeming dengan ultimatum tersebut, dan kemudian Simon Kos memutuskan untuk mundur ke Manado. Dan itulah mengapa terjadinya Perang Tondano ke-1. Dan kita langsung saja berlanjut ke Perang Tondano kedua. Perang Tondano kedua terjadi pada masa pemerintahan Daendels. Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa ingin merekrut para penduduk pribumi untuk bergabung bersama dia, terutama pribumi dari Minahasa. Dan Daendels menyuruh Residen Manado, Prediger, untuk membantu merekrut para penduduk pribumi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Prediger adalah mengumpulkan para ukung. Kebijakan Daendels tersebut ternyata mendapatkan tentangan dari para penduduk Minahasa. Banyak ukung melarikan diri dari rumah mereka karena tidak mau dikenai tugas oleh Belanda. Dan banyak juga yang memilih menentang kepada Belanda daripada menyerahkan pemudanya untuk Belanda.
Perlawanan rakyat Minahasa tersebut bermaksud untuk menghapus monopoli beras di tanah Minahasa. Salah satu pemimpin perlawanan rakyat Minahasa adalah Pukung Lonto. Dan itulah sejarah singkat mengapa terjadinya Perang Tondano yang kedua. Demikian sejarah singkat tentang Perang Tondano yang telah saya ceritakan. Saya mewakili kelompok 1. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.